Bersatulah. Roh Dewa Keisen Luo berteriak keras. Di atas tubuhnya terdapat sebuah jimat pengganti kematian yang diberikan oleh Master. Benda ini adalah sesuatu yang hanya akan bisa dinikmati oleh Putra Suci Sekte Starsi. Putra Suci adalah sosok kandidat utama dari sebuah sekte besar. Mereka semua pantas mendapatkan perhatian ekstra dari sekte besar. Jimat dewa terbakar di ruang kosong. Sebuah aroma yang sangat aneh kemudian menutupi tempat tersebut. Tubuh fisik Keisen Luo kembali muncul, hanya saja auranya terasa sangat lemah, tidak seperti sebelumnya. Aku tetap adalah putra suci Sekte Wuji, kamu tidak boleh menghabisiku. Kita Sekte Wuji memiliki 3 pendekar di tingkat Dewa Langit yang mengendalikan angkasa. Dalam waktu setengah bulan mereka akan mendarat di Blue Star. Jika kamu membunuhku, setengah bulan lagi, kamu pasti akan mati. Wajah Keisen Luo terlihat penuh ketakutan. Laki-laki itu segera mengatakannya dengan sangat tergesa-gesa. Dan dari angkasa terdengar suara orang tua, Cameron Lin. Keisen Luo tetap adalah putra suci Sekte Wuji. Jika kamu berani menghabisinya, seluruh Blue Star akan mati bersama dengannya. Seluruh tempat di Blue Star bisa mendengar suara ini. Blue Star langsung berada di dalam ketakutan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi masih ada hubungannya dengan pertempuran yang terjadi di pinggiran Laut Timur. Hanya saja para penduduk dari wilayah timur kelihatannya cukup tenang. Menurut mereka dengan adanya keberadaan Dewa Pelindung Langit Cameron Lin, tidak ada yang tidak akan bisa mereka atasi. Sementara para ahli bela diri Is Galaxy melihat Cameron Lin dengan tatapan penuh ketegangan. Mereka tidak tahu apa yang akan dipilih oleh Cameron Lin jika dia menghabisi Keisen Luo. Ketika para pendekar tingkat Dewa Langit Sekte Wuji tiba, mungkin tidak ada satupun dari mereka yang akan berhasil selamat. Tetapi mereka juga tidak berani mengatakannya kepada Cameron Lin. Cameron Lin, jika kamu paham dengan situasi yang ada, lepaskanlah aku. Kamu tidak melakukannya untuk dirimu sendiri, tetapi kamu. Wajah Keisen Luo terlihat sangat angkuh. Tetapi belum sempat menyelesaikan perkataannya, tangan kanan Cameron Lin kemudian menghajar wajahnya. Terdengar suara yang sangat keras. Tubuh fisik Keisen Luo yang tadi sudah pulih kembali, berubah hancur, roh dewa juga hancur. Bagus sekali, bagus sekali. Di angkasa kembali terdengar suara orang tua, masih ada 12 hari, ketika saat itu tiba Blue Star akan dipenuhi oleh mayat dan darah. Aku akan menunggumu, Cameron Lin mengatakannya dengan datar. Putra suci ketiga dari Sekte Wuji sudah tewas. Bukan hanya dia, bahkan 20 lebih pendekar yang sudah berada di tingkat dewa sejati yang dibawanya semuanya juga tewas dihabisi oleh Cameron Lin. Tidak ada seorang pun yang berhasil kabur. Cameron Lin kemudian mengambil semua harta pusaka yang ditinggalkan oleh murid-murid Sekte Wuji. Setelah itu dia melakukan pendaratan di pinggir Laut Timur. Di setiap wajah para murid Dragon Gate bisa terlihat senyuman kebahagiaan dan penghormatan. Mata mereka melihat Cameron Lin dengan tatapan yang sangat bersahabat. Mereka seperti melihat sosok dewa. Bahkan Yaster Lu dan Raja Naga ketika melihat Cameron Lin mereka sedikit menunduk dan tidak berani menatapnya secara langsung. Jika dibandingkan, wajah para pendeta dari Is Galaxy malah terlihat sedikit kebingungan. Meskipun mereka sama sekali bukan bawahan Cameron Lin, tetapi mereka juga adalah orang-orang dari Is Galaxy. Sekarang, pendekar tingkat Dewa Langit Sekte Wuji masih berada di luar bintang. Pendekar-pendekar tersebut bisa datang setiap saat, bagaimanapun mereka tidak bisa senang. Jika pendekar tingkat Dewa Langit Sekte Wuji masuk ke Blue Star, pendekar-pendekar itu tidak akan peduli apakah mereka adalah penduduk asli Blue Star atau bukan. Mereka pasti langsung menghabisi setiap orang yang ditemui oleh mereka. Sekarang mereka tidak bisa kembali ke tempat asal mereka meskipun mereka mengikuti pergerakan angkasa. Walaupun mereka tidak tahu mengapa pendekar-pendekar tingkat Dewa Langit Sekte Wuji tidak mendatangi Blue Star sekarang. Tetapi jika mereka pergi ke angkasa, mereka pasti akan menjadi sasaran pengejaran para pendekar Sekte Wuji. Sekarang mereka berharap Cameron Lin bisa menghadapi pendekar tingkat Dewa Langit Sekte Wuji. Dengan demikian mereka baru bisa tetap hidup. Dewa Cameron Lin, sebentar lagi pendekar tingkat Dewa Langit Sekte Wuji akan tiba.
apakah Istana Chaotian memiliki pendekar tingkat Dewa Langit yang berada di Blue Star? Heywood Song bertanya dengan hati-hati. Tidak ada. Cameron Lin mengatakannya dengan datar. Kalau begitu apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menahan pendekar tingkat Dewa Langit Sekte Wuji? Wajah Stuart Gu terlihat penuh dengan kekhawatiran. Sekarang di dunia Tianhuang sedang terjadi pertempuran. Untuk sementara Sekte Wuji juga tidak tahu harus mengirim berapa banyak pendekar tingkat Dewa Langit ke tempat ini. Paling banyak hanya ada 3 pendekar tingkat Dewa Langit. Aku memiliki kartu as yang diberikan oleh leluhur kepadaku. Dengan benda itu aku bisa membereskan seorang pendekar tingkat Dewa Langit. Semua orang benar-benar kaget. Tidak disangka mereka mendapatkan informasi yang sangat luar biasa dari mulut Stuart Gu. Semuanya kemudian menghela nafas. Bagaimanapun Stuart Gu adalah cucu pimpinan Sekte Absolute Heaven, tidak aneh jika dia memiliki pusaka seperti itu. Dan di saat itu pula, Simon Lee kemudian tersenyum berdiri di samping mengatakan, beberapa tahun ini di dunia Tianhuang aku juga berhasil mendapatkan sedikit kesempatan baik, untuk menghadapi seorang pendekar tingkat awal Dewa Langit, sepertinya aku masih sanggup menghadapi mereka sebentar. Cameron Lin kemudian melihat Simon Lee, mengatakan, kalian semua tidak perlu khawatir seperti ini, di saat mereka datang, bahkan ketika menghadapi Dewa Langit, kita semua tidak mungkin sampai tidak memiliki kemampuan tempur. Dan ketika Cameron Lin sedang berbicara, di pinggiran Laut Timur terjadi perubahan yang sangat besar. Air dari begitu banyak samudera, perlahan-lahan bergerak dan terbagi menjadi 2 bagian, memperlihatkan permukaan laut. Sebuah koridor yang panjang kemudian perlahan-lahan muncul di hadapan semua orang. Koridor tersebut langsung menuju ke Istana Kristal yang ada di depan sana. Seperti ini sudah terbuka. Wajah semua orang terlihat sangat tidak percaya. Sepertinya ada yang salah. Tadi aku masih memeriksanya. Lingkaran sihir ini jelas-jelas masih butuh beberapa hari untuk menjadi lemah agar kita bisa masuk ke dalamnya. Mengapa bisa langsung terbuka seperti ini? Heywood Song bergumam, ayo kita masuk dan lihat-lihat di dalam sana. Menyelesaikan perkataannya, Cameron Lin langsung berjalan ke arah Istana Kristal. Tidak ada yang lebih memahami keanehan Blue Star dibandingkan dengan dirinya. Istana Kristal ini 100 kali lebih aneh dibandingkan dengan gua yang ditinggalkan oleh Master Guru Suho Zen. Ini adalah peninggalan dari para leluhur dari masa kuno. Cameron Lin kemudian berjalan di depan. Di sekeliling tempat itu tidak ditemukan satupun bekas dari lingkaran sihir. Ketika mereka tiba di ujung jalan, mereka bisa melihat ada air terjun yang menutupi jalan mereka. Cameron Lin tidak ragu sedikit pun, dia langsung berjalan masuk ke dalam air terjun. Semua orang sedikit ragu, tetapi mereka juga mengikutinya. Setelah masuk ke dalam air terjun, mereka akhirnya tiba di kompleks istana. Kompleks istana tersebut dibuat dari batu kristal yang tidak diketahui namanya, terlihat sangat indah. Bahkan Freeze Palace yang sangat megah di kutub utara juga tidak bisa menandingi kemegahan tempat ini. Simon Lee lantas menelan ludahnya. Sepertinya di seluruh East Galaxy tidak ada satu bangunan pun yang sanggup menandingi keindahan dari tempat ini. Stuart Gu kemudian menggelengkan kepalanya mengatakan, jika aku tidak salah lihat, istana ini sepertinya terbuat dari batu-batu roh terbaik, bahkan di atas batu-batu tersebut juga terdapat ukiran lingkaran sihir. Apa? Batu-batu roh terbaik? Orang-orang dari East Galaxy mengatakannya dengan kaget. Bagaimanapun mereka semua adalah pimpinan dari kekuatan besar, mereka semua sudah menemui banyak hal, tetapi mereka sama sekali tidak pernah menyangka ada yang bisa menggunakan batu-batu roh terbaik untuk membangun sebuah istana. Di antara begitu banyak orang, ada yang sudah hidup selama ribuan tahun, tetapi tidak pernah melihat batu roh terbaik. Satu batu roh terbaik setara dengan 10.000 batu roh biasa. Sekarang di East Galaxy batu roh terbaik adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan 15.000 batu roh baru bisa menggantikan sebuah batu roh terbaik. Batu-batu roh terbaik yang ada di istana ini jumlahnya sepertinya mencapai ratusan juta batu. Heywood Song mengatakannya sambil manyun, sebagai seorang ahli lingkaran sihir dalam ukuran besar membutuhkan batu roh terbaik untuk menggerakkannya.
sekarang dia hanya memiliki sekitar 10 batu roh terbaik pada dirinya. Mendengar hal tersebut mata semua orang langsung bersinar. Jika hanya ada beberapa batu roh terbaik hati mereka semua sepertinya tidak akan mungkin tergerak, tetapi jika batu roh terbaik dalam jumlah sebanyak ini, jika dikeluarkan, bukan hanya mereka tidak perlu mengkhawatirkan sumber alam untuk latihan mereka, bahkan selama puluhan ribu tahun sebuah sekte tidak perlu mengkhawatirkan kurangnya sumber alam untuk latihan mereka. Bahkan ada beberapa orang yang mengeluarkan pusaka mereka, hendak melakukan sesuatu pada istana kristal ini. Cameron Lin kemudian mengerutkan dahinya, tetapi dia juga tidak menghentikan mereka. Hong. 9. Dua pendekar tingkat dewa sejati menggunakan senjata mereka pada sebuah istana yang lebih kecil. Mereka seperti menyentuh lingkaran sihir, sebuah petir seukuran lengan, langsung menyambar mereka. Kekuatan dahsyat dari petir tersebut membuat Cameron Lin kaget setengah mati. Dia belum sempat bereaksi, dua pendekar tingkat dewa sejati tersebut langsung tersambar sampai tidak ada yang tersisa dari mereka, bahkan tidak ada peninggalan apapun yang tersisa. Lingkaran sihirnya kuat sekali. Ada orang berseru kaget. Yang lainnya juga pelan-pelan menjauh dari istana kristal tersebut. Jangan asal bertindak. Bangunan ini memiliki perlindungan lingkaran sihir yang besar. Teriak Heywood Song. Di sini ialah yang paling banyak memiliki pengetahuan akan lingkaran sihir. Wajahnya memasang ekspresi yang terkejut. Padahal ia tidak merasakan keberadaan lingkaran sihir di atas istana tersebut. Namun saat mereka berdua bertarung, kilat petir malah tiba-tiba mendarat ke bawah sana. Yang lainnya juga memasang raut wajah terkejut dan tidak berani asal bertindak lagi. Cameron Lin malah tampak sangat santai dan berjalan ke depan sana. Dari berbagai kondisi yang terjadi sekarang, istana ini seperti mempunyai pemiliknya. Cameron Lin semakin maju ke depan semakin takut. Tidak diketahui tempat ini sudah berlalu berapa lama, tapi malah masih tampak begitu baik. Bangunan-bangunan ini juga memiliki aura yang sangat kuat. Jangan-jangan tempat ini benar-benar istana kristal yang dikatakan orang-orang. Tempat istirahat klan naga kuno ini sangat persis dengan apa yang dicatat pada legenda kuno. Raja Naga berjalan ke samping Cameron Lin dan berkata dengan suara pelan. Tubuh pokoknya adalah seekor naga air. Meski ia bukanlah naga sejati, namun darah yang mengalir di tubuhnya juga tidak lemah. Ditambah adanya permandian koridor keturunan, ia pun ada harapan untuk naik pangkat menjadi naga sejati. Generasi tua dari klan mereka meninggalkan banyak buku kuno dan salah satunya terdapat catatan yang menggambarkan istana kristal pada dasar laut. Awalnya mereka mengira orang dulu hanya ingin memamerkan diri, baru mewariskan semua ini kepada mereka hingga kini, tapi setelah melihat istana kristal dasar laut ini, hatinya pun mulai curiga bahwa apa yang dikatakan orang-orang itu benar. Tempat ini seperti sebuah benteng, penuh dengan roh dewa dan tampaknya sangat tidak biasa. Hati Cameron Lin juga jadi kurang yakin. Seiring mereka terus maju ke depan, mereka akhirnya menemukan barang yang tidak terbuat dari batu roh terbaik, yaitu tiang perunggu besar yang berdiri tegak, bagai tiang yang mengangkat langit. Di atas tiang perunggu itu juga terdapat setengah bagian kain hancur yang menggantung. Mengapa ini agak mirip dengan bendera perang klan nagaku? Raja Naga bergumam pelan. Ia juga tidak berani memastikannya dan hanya merasa sedikit familiar. Ia membaca beberapa buku kuno itu ketika masih muda dan ia pun hampir melupakan semuanya sekarang. Itu memang sebuah bendera. Cameron Lin terkejut. Barang ini tidaklah biasa, bahkan bisa dikatakan benar-benar sangat hebat. Bendera yang hancur itu mungkin saja mewakili kejayaan klan naga di masa lalu. Tidak hanya bendera di atas sana, bahkan aura yang dipancarkan oleh tiang perunggu itu saja sudah tidak biasa dan mungkin saja bisa jauh lebih kuat dari senjata perang orang-orang yang berada di sini. Orang-orang yang berasal dari luar wilayah sana sudah ada banyak yang mulai menyerah. Di sini juga tidak kekurangan orang pintar, mereka pun teringat juga bahwa tempat ini mungkin saja ada pemiliknya. Mereka sama sekali tidak berani menyinggung monster yang bisa hidup puluh ribuan tahun di sini. Raja Langit Lin,
bagaimana kalau aku pergi dahulu? Seorang dewa sejati luar wilayah berkata dengan pelan. Melihat adanya orang yang membuka mulut, beberapa dewa sejati dari luar wilayah juga ikut membuka mulut. Raja Langit, tempat ini penuh dengan keganjilan, aku juga ingin pergi dari sini. Aku sudah tidak mau barang-barang berharga lagi, aku hanya berharap bisa pulang dengan selamat. Benar, perjalanan kali ini juga membuatku mengerti bahwa lanjut hidup adalah keberuntungan yang terbaik. Orang-orang membuka mulut. Mereka datang ke Blue Star demi mencari kesempatan baik dan merebut sumber daya. Namun Reiki Blue Star ini baru saja membangkit kembali, sama sekali tidak ada sumber daya yang pantas diperhatikan mereka, apalagi dewa sejati yang mati di atas Blue Star ini sudah ada sekian puluh orang. Sekarang sudah ada banyak dewa sejati dari berbagai kekuasaan yang sudah meninggal di atas is galaksi dan kekurangan orang karena tidak yang bisa menggantikan mereka untuk sementara ini. Mereka tetap bisa mendapatkan banyak sumber daya yang banyak jika kembali ke planet dan mereka sama sekali tidak perlu untuk mempertaruhkan nyawa di atas Blue Star ini. Beberapa orang yang awalnya masih mau lanjut berada di sini juga jadi tergoyah setelah mendengar ucapan orang-orang ini. Raja Langit, aku juga pergi terlebih dahulu. Heiwood Song juga berkata dengan sedikit gelisah. Sebenarnya ia datang ke Blue Star ini karena ia diundang kemari. Di sekte mereka masih terdapat dua dewa sejati, apalagi sekte mereka sangat dekat dengan planet Jupiter. Mereka mungkin saja bisa merebut satu planet Jupiter itu jika kali ini bisa kembali ke Star Sea. Cameron Lin hanya mengangguk dan berbalik badan lanjut berjalan ke istana bagian terdalam. Yaxter Lu dan Stuart Gu mereka ikut Cameron Lin lanjut maju ke depan. Sedangkan Heiwood Song membawa para dewa sejati luar wilayah langsung meninggalkan tempat. Awalnya masih ada 2-3 orang dewa sejati yang tidak mau pergi, tapi karena orang-orang dari luar wilayah memilih untuk pergi, mereka pun juga tidak berani menetap dan berhadapan dengan Cameron Lin mereka sendirian. Seiring mereka lanjut maju ke depan, air laut di depan sana pun bergejolak dengan sangat mengerikan. Di sana ada sebuah pusaran air besar yang sepertinya ingin menelan satu ruang ini ke dalam sana. Apakah ini adalah mata laut? Cameron Lin termenung. Dengar-dengar naga sejati kuno satu klan ini menempati mata laut, aku tidak menyangka bahwa itu benar-benar ada. Stuart Gu juga berseru kaget. Namun beberapa orang ini juga kebingungan. Apakah mereka boleh memasuki tempat ini? Apakah ini bahaya atau tidak? Boleh masuk, ujar Raja Naga. Selesai berkata, ia langsung merubah wujudnya menjadi tubuh naga air dan memasuki pusaran air besar yang tiada ujungnya. Dengar-dengar Kaisar Siluman dari Istana Kaisar Siluman adalah seekor naga air, ucap Simon Lin pelan. Benar. Stuart Gu mengangguk. Katanya Kaisar Siluman dari Istana Kaisar Siluman juga sudah mau berubah menjadi naga sejati, hanya saja tidak tahu hal itu benar atau bukan. Mari masuk dulu. Cameron Lin juga langsung lompat ke dalam mata laut itu. Ia sudah pernah melihat wujud tubuh Raja Naga yang sesungguhnya, jadi ia tidak terkejut sama sekali. Langit dan tanah berputar-putar, seperti menerobos ke dalam sebuah langit bima sakti yang gelap dan kalut. Selanjutnya dengan cepat muncul sebuah sinar, sehingga satu dunia ini tampak jelas. Tak lama setelah memasuki mata laut, apapun yang mereka lihat pun menjadi berbeda. Tempat ini sangatlah hening, seperti tidak ada kehidupan, semua ombak dan pusaran air juga menghilang. Mengapa aku merasa sedikit janggal? Apakah tempat ini masih mata laut? Mengapa aku merasa diriku seperti memasuki sebuah tempat yang misteri? Raja Naga curiga. Ia juga teringat akan beberapa catatan pada buku kuno, baru berani masuk ke dalam mata laut, namun sekarang ia jadi kurang percaya diri. Lihat depan sana. Cameron Lin pelan-pelan berkata. Orang-orang menggunakan mata mereka untuk memandang ke arah jauh sana dan menemukan sebuah istana yang sangat besar. Dibanding dengan istana ini, istana di luar mata laut benar-benar tampak sangat menyedihkan. Istana ini sangat tinggi dan memiliki luas permukaan yang melebihi 5 km, serta tampak sangat elegan dan mewah.
Dekorasi di atas sana juga penuh dengan bahan-bahan yang sulit diperoleh dalam dunia praktisi. Emas matahari, Phoenix Jade, sejumlah barang-barang yang berharga langsung tertebak oleh Stuart Gu. Walaupun ia yang berasal dari sekte Absolute Heaven sudah sering melihat barang-barang berharga, ia juga tidak tahan untuk menganga kejut. Emas matahari yang langsung dibuat menjadi patung itu benar-benar sangat menarik perhatian, bahkan senjata kakeknya yang hanya mengandung sekian puluh gram emas matahari itu sudah bisa mengalahkan banyak senjata warisan di dunia Tianhuang. Lalu berapa banyak kandungan emas matahari yang terdapat pada patung ini? Yakster Lu mereka juga hanya bisa menelan liur. Bahkan Cameron Lin juga tidak bisa menahan hatinya yang semangat itu, ketika bertemu dengan istana yang begitu mewah. Akhirnya ada orang yang datang, cepat kalian ceritakan segala hal yang terdapat di luar sana. Saat orang-orang merasa terkejut, di dalam istana sana pun terdengar suara anak kecil yang lembut. Orang-orang merasa terkejut. Setelah memandang ke arah sana, mereka baru menemukan diri mereka yang tidak menyadari adanya seorang gadis berusia 11-12 tahun yang berdiri di depan istana, karena kemewahan istana tersebut. Kepala gadis kecil ini juga terdapat 2 tanduk naga. Putri naga, ujar Cameron Lin dengan kurang pasti.